Bertanya kepada Ustadz, apakah ada bacaan khusus di jeda sholat tarawih dan sholat witir? Bagaimana juga dengan penutupan rangkaian sholat tarawih dan witir? Apakah dianjurkan membaca niat bersama jamaah? Taib. Ya fafilah rahimani rahimakumullah. Secara dalil tidak ada hadis yang menyebutkan tentang bacaan khusus yang menjadi jeda antara tarawih ke tarawih, yaitu rakaat ke rakaat tarawih, atau dari tarawih ke witir. Yang disebutkan dalam hadis adalah bahwa para sahabat Nabi itu menjeda antara rakaat-rakaat tarawih. Mereka setelah 4 rakaat istirahat dan kemudian dilanjutkan lagi. Dan nama kata tarawih itu sendiri memang secara makna adalah istirahat. Karena dalam pelaksanaannya sholat ini diselingi dengan banyak istirahat sebab panjangnya pelaksanaan. Makanya kalau kemudian ada sholat tarawih kebut-kebutan, itu secara nama saja sudah nggak nyambung gitu ya. Makanya jangan disebut sholat tarawih kalau memang kebut-kebutan. Ya sholat kebut-kebutan gitu aja gitu ya. Karena memang nggak ada sholat kebut-kebutan dalam istilah syariat. Nah, dalam jeda tersebut, apa hal yang boleh dilakukan? Ya sebenarnya semua hal mubah boleh dilakukan sebagai jeda pelaksanaan sholat tarawih. Ya, boleh duduk, boleh ngobrol, bahkan boleh makan, bahkan boleh ditinggal pulang duluan gitu ya. Bahkan mungkin juga dijeda dengan baca Al-Quran. Sehingga ketika seseorang berada di jeda-jeda tarawih tersebut, itu tidak ada bacaan khusus. Lalu bagaimana dengan bacaan yang lazim dilakukan di musola-musola, di masjid-masjid hari ini, yang banyak dilakukan gitu ya. Jika kita kembalikan kepada hukum umumnya, ya memang tidak ada larangannya. Ya memang tidak ada larangan, tidak ada perintahnya. Sehingga boleh-boleh saja ketika seseorang itu hadir dalam salat tarawih menjedanya dengan membaca sholawat Nabi ya, atau dia taroddi ya, kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau mungkin dengan sigat dzikir yang lainnya. Sebuah jawaban yang pernah saya temukan yang lumayan insaf, yang sangat baik, yaitu dari Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya dengan praktek sebagian masyarakat yang mereka membaca sholawat dan dzikir-dzikir di antara rakaat tarawih. Maka di situ beliau mengatakan membaca sholawat atau zikir yang lainnya antara jeda-jeda tarawih itu, kalau itu dianggap dari Nabi SAW. Jadi ada anggapan, kalau tidak dilakukan ini tidak baik, tidak sah bahkan, atau mungkin meninggalkan kesunahannya. Maka itu adalah bid'ah yang tidak boleh dilakukan. Jadi kalau sudah dianggap ini wajib nih, kalau nggak dibacain sholawat, sholat tarawihnya nggak nyunah gitu ya. Maka kata beliau, maka itu tidak boleh. Tetapi jika tidak ada anggapan tersebut, yaitu dianggap bahwa ini hanyalah zikir sebagaimana zikir-zikir yang lainnya, maka beliau mengatakan tidak mengapa untuk dilakukan gitu ya. Sehingga di sini jalan tengahnya adalah tafadhal bagi yang membaca sholawat atau membaca taroddi ya. Taroddi itu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu gitu ya, atau kepada Umar radhiyallahu anhu gitu ya. Nah, itu boleh saja selama tidak meyakini itu dari Nabi SAW atau wajib gitu ya, maka hukumnya boleh-boleh saja. Dan sebagian informasi mengatakan bahwa taroddi ini diijtihadkan oleh sebagian ulama kita untuk meruqyah dalam tanda kutip sebagian pihak-pihak yang membenci para sahabat Nabi. Kan Aswaja itu sering dituduh tuh mereka ini sama dengan orang-orang Rafidhah, sama dengan orang-orang Syiah gitu ya. Sehingga kemudian untuk membantah tudingan atau tuduhan tersebut, cara sederhananya oleh sebagian ulama, tarawihnya itu dibuat ada taroddi ya, kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena nggak mungkin orang-orang Rafidhah itu akan redha kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, dan kepada sahabat Nabi yang lainnya gitu ya. Nah ini masalah zikir di antara tarawih dan